Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Kita lanjut pada materi berikutnya dalam kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin wal Qurbi wa Sa'adati wa Haqiqatil Khilafah karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Seseorang mendatangi sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu an. Ngasih tahu, "Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar." Maka Abu Darda menjawab, "Makhtarqa baiti." Rumahku enggak terbakar. Kemudian ada orang lagi, yang lain lagi ngabarin, ya Abu Darda, ihtarqa baituk." Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Maka Abu Darda tetap menjawab, "Rumahku tidak terbakar." Kemudian ada lagi yang ketiga datang, orang lain, "Wahai Abu Darda, aku heran. Kebakaran yang terjadi, yang membakar rumah orang-orang itu, aku awasi, aku ikuti api tersebut, tetapi ketika sampai di rumahmu, tufiyat. Falamma intahat ila baitik tufiyat." Ketika sampai ke rumahmu, maka api itu padam. Maka Abu Darda malah menjawab, "Aku sudah tahu, sesungguhnya Allah tidak akan melakukan hal itu." Maka orang ini berkata, "Hei Abu Darda, aku nggak tahu ucapan kamu yang mana yang membuat yang unik, yang ajaib. Ucapan kamu yang mana yang ajaib, yang unik? Apakah ucapanmu rumahku nggak terbakar, atau ucapanmu Allah nggak akan melakukan hal itu? Dua-duanya aneh bagi aku ucapan itu. Kenapa bisa demikian?" Maka Abu Darda menjawab, "Dzalika likalimatin." Kenapa rumahku tidak terbakar? Itu karena beberapa kalimat yang aku dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengucapkan itu kalimat ini di pagi hari, maka dia akan tidak tertimpa satu musibah pun sampai sore hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka tidak akan tertimpa satu musibah pun sampai pagi hari. Apa itu doanya? Yaitu, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dabatin anta akhidhum min asyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim." Ada dalam Wirdul Latif, ada dalam buku Al-Maslak. Ini doa adalah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disunahkan, dianjurkan untuk dibaca, ya, dibaca pagi dan sore hari. Dibaca pagi dan sore hari. Ada dalam Wirdul Latif, ya, dan sudah saya tulis di buku Al-Maslak ini Wirdul Latifnya, dan doa ini ada dalam Wirdul Latif yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama yang luar biasa karomahnya, ibadahnya. Beliau menulis di dalam kitab Wirdul Latifnya, ya, beliau adalah Shahibur Ratib Al-Haddad, Ratib Haddad. Maka nggak terbakar. Kenapa bisa demikian? Ada orang membaca wirid, ini diantaranya lagi fadilahnya wirid yang terijazahkan, fadilahnya wirid yang ada sanadnya.
Ya, fadilah wirid yang ada sanadnya. Ini salah satu keunggulannya daripada wirid-wirid yang kamu dapati dari buku-buku tanpa ada ijazah, yang kamu dapati dari internet, YouTube yang tidak jelas ijazahnya, sanadnya, tapi kamu dapati dari orang lain yang nggak jelas juga, ataupun dari buku mujarobat dan lain sebagainya tanpa ada bimbingan guru. Maka seseorang yang mendapatkan wirid yang sudah ada ijazahnya, yang tersambung dari guru ke guru sampai pemilik wirid tersebut atau sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka asarnya sangat besar sekali, keistimewaannya sangat besar sekali. Maka Al Habib Umar di sini mengomentari, fahakadza kana yakinuhum wa hakadza kanat aqidatuhum. Dua hal. Demikianlah keyakinan mereka para sahabat Nabi ini, ya, kata Habib Umar, wa hakadza kanat aqidatuhum, dan demikian juga akidah mereka. Keyakinan mereka mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diamalkan, meyakini sepenuhnya doa ini benar, doa ini mustajab, doa ini didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini doa dari kekasih Allah yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yakin dengan doa yang mereka ucapkan, mereka yakin dengan zikir yang mereka ucapkan. Ketika kita yakin dengan doa yang kita ucapkan, ketika kita yakin dengan zikir yang kita amalkan, maka dampaknya lebih besar, powernya lebih besar, efektifnya lebih besar daripada doa atau zikir yang tidak ada keyakinan ketika kita mengamalkannya, ketika kita membacanya. Jadi itu penting. Wa hakadza kanat aqidatuhum. Yang kedua, demikianlah akidah mereka. Mereka meyakini bahwa semuanya itu terjadi, bencana dan lain sebagainya, illa ma kataballahu lana, kecuali ma min musibatin illa waqad kataballahu lana. Tidak ada musibah satupun kecuali telah Allah catat. Ya. Kalau misalnya ada kebakaran tapi rumah kamu tidak terbakar, sudah dicatat oleh Allah, maka rumah kamu nggak akan bisa terbakar bagaimanapun besarnya kejadian kebakaran tersebut. Mengelilingi rumah kamu, yang lain terbakar, tapi rumah kamu tidak terbakar. Kalau seandainya, ya, bagaimanapun mereka berusaha menghancurkan dirimu dengan berbagai macam cara, tapi Allah tidak berkehendak kamu hancur, kamu hina, maka tidak akan bisa mereka menghancurkan dan menghinakanmu. Justru berbalik, bisa jadi mereka yang hina dan musnah. Ini nggak usah peduli, kuatkan akidah kita. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu idza yaqa'u fi ta'un, kalau terjadi dalam penyakit taun, ya, maka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk falazim baitak, lazimkan rumahmu, cukup di rumahmu saja, cukup di rumahmu saja, sabiran muhtasiban, dengan betul-betul sabar apa yang terjadi, sabar atas musibah yang menimpa kepada umat, kepada diri kita. Sabar kamu di rumah, kamu sabar, muhtasiban, dan dengan demikian itu kamu lakukan dengan berharap keridhaan Allah, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa ya'lam anna ma min musibatin illa waqad kataballahu lahu, dan dia mengetahui bahwa tidaklah satu musibah yang menimpa dirinya kecuali telah Allah catat baginya, telah Allah catat baginya. Masya Allah. Artinya apa? Akidahnya dibenarkan ketika dia mendapat musibah, ya, dan yang seperti taun itu
adalah wabah virus saat ini yang terjadi, pandemi saat ini yang terjadi. Maka anjurannya al-mutasyabih bi ta'un, ya, virus bi ta'un ini yang persis dengan ta'un ini, meskipun bukan penyakit ta'un tetapi cara penyikapannya sama. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa jika kita tetap berada di luar, jika kita tetap berkumpul di luar, maka akan semakin banyak musibah pandemi tersebut, virus tersebut, ya. Dan ini lebih berbahaya. Maka kita di luar, tetap di rumah. Tetap di rumah, sabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akidah kita benarkan. Kalau memang aku telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terkena penyakit corona, misalnya virus itu, pandemi itu, maka ya sudah, itu urusannya Allah, itu sudah Allah tetapkan bagiku, yakin. Tapi kalau Allah tidak tetapkan kamu nggak kena virus tersebut, maka nggak akan kena. Meskipun di sekitar kamu banyak yang kena, tetangga kamu banyak yang positif, tapi kalau Allah catat dirimu nggak kena, maka nggak akan kena. Artinya apa? Meskipun keyakinan kamu lurus bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semuanya yang kena dan yang tidak kena, tapi kamu tetap ikuti anjuran Nabi, ikhtiar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap di rumah. Tetap di rumah. Nah, bagaimana? Maka falahu mislu ajru syahidin. Orang yang melakukan hal demikian, dia akan mendapatkan pahala orang seperti mati syahid. Fa in lam yamut, meskipun dia nggak mati kena ta'un. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari dalam Fathul Barinya, wa illam yamut bita'un, walaupun dia nggak mati karena kena penyakit ta'un. Demikian juga walaupun kita tidak positif terkena virus pandemi ini, tetapi kita melakukan seperti anjuran yang Nabi perintahkan, anjurkan, maka kita mendapatkan pahala mati syahid. Wa illam, meskipun kita semua tidak terkena positif corona, ya. Ini penting yang perlu kita lakukan. Fahakadha yakinuhum wa hakadha kanat akidatuhum. Itulah keyakinan para ulama saleh kita, para sahabat kita, dan juga akidah mereka yang mereka terapkan dalam hati mereka untuk kehidupan mereka. Masya Allah. Itu yang perlu dicatat baik-baik. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ma lakitu min akrabin lagdagatni al-barihah. Qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Wallahu yaqulu fi kitabihi kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma lakitu min akrabin. Wahai Rasulullah, aku tidak berjumpa kalajengking yang menyengatku kemarin. Aku tidak berjumpa kalajengking yang menyengatku kemarin. Maka Nabi menjawab, ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak. Andai kau ucapkan ketika kamu berada di sore hari, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Lam tadurraka, maka tidak akan membahayakan kamu kalajengking ataupun yang lainnya. Ataupun yang lainnya. Ini juga kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan ya, di sore hari, dan ini sudah ada dalam Ratibul Haddad
Di dalam Wirdul Latif, para ulama sudah menyiapkan untuk kita, sudah membukukan untuk kita, kita tinggal amalkan. Ibaratnya menu sudah dibuat oleh mereka, ibaratnya menu sudah diracik, kita tinggal menikmatinya gitu. Wallahu yaqulu fi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, qul ma ya'ba'u bikum rabbi, Tuhanku tidak mengindahkan kalian melainkan kalau ada doa kalian, ibadah kalian. Artinya apa? Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Allah nggak akan pedulikan kita kalau kita ini tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.